Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 20 12129. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ushul Fikih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz dari segi kejelasan, yaitu dari lafaz zuhir. Lafaz zuhir yaitu dari ulama Hanafiyah membaginya ke dalam 4 tingkatan, yaitu jelas, lebih jelas, sangat jelas, paling jelas. Zuhir secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qaraniyah atau keterangan untuk menafsirkannya. Dalam lafaz zuhir ini maknanya merupakan sudah jelas tanpa memerlukan keterangan untuk menafsirkannya atau menjelaskannya. Maksudnya dari sini yaitu zahir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya saja. Sedangkan secara istilah, zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan sesuatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menunggu qaraniyah yang ada di luar lafaz itu sendiri. Namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan dinas. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, zahir adalah lafaz yang dengan sighotnya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain. Tetapi bukan maksud itu untuk dituju dalam ungkapan serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Zahir secara etimologi berarti jelas, sedangkan menurut terminologinya yaitu setiap lafaz atau kalam yang sudah jelas, makna yang dimaksud bagi orang yang mendengarkan dengan lafaz itu sendiri, tanpa tergantung pada sesuatu yang lain dan juga tanpa mengangankan. Hukum zahir wajib mengamalkan petunjuk secara yakin dan pasti, baik lafaz tersebut bersifat umum ataupun khusus, terkecuali apabila terdapat dalil lain yang mengeliminasi keudulannya, baik mengarah pada maksud lain atau adanya dalil lain yang menunjukkan pendiskualifikasi lafaz yang dimaksud sebagai lafaz mutlak dan memerlukan takyid. Selanjutnya yaitu ada 3 pendapat mengenai zahir. Yang pertama yaitu menurut Az-Zuhaili, yang kedua menurut Khalaf, yang ketiga menurut Al-Sharqisi. Menurut Az-Zuhaili, yaitu yang dimaksud zahir adalah setiap lafaz atau kalimat yang jelas makna yang dimaksud oleh pendengarannya dengan sighot ataupun bentuknya sendiri tanpa tergantung pada petunjuk lain. Baik yang dimaksud adalah makna yang dituju oleh lafaz maupun tergantung konteksnya. Menurut Az-Zuhaili, itu tadi menurut Az-Zuhaili. Sekarang menurut Khalaf. Menurut Khalaf ada juga yang mendefinisikan zahir sebagai alat yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafaz lain. Tetapi bukan maksud itu yang dituju dalam ungkapan serta ada kemungkinan untuk ditakwilkan. Yang ketiga yaitu menurut Al-Sharqisi, mendefinisikan lafaz zahir sebagai lafaz yang diketahui maksudnya dari apa yang didengar tanpa pemahaman yang mendalam. Dari 3 definisi ini dapat dipahami bahwa dapat diketahui
Zahir sebagai lafaz yang diketahui bahwa dari apa yang didengar tanpa pemahaman yang mendalam. Dari 3 definisi ini tadi dapat dipahami bahwa lafaz az-zahir adalah lafaz yang sudah jelas maknanya, dilihat dari bentuk lafaznya sendiri, tanpa membutuhkan faktor-faktor luar ataupun dari lafaz lain. Meskipun demikian, maksud sebenarnya tidak mesti dari lafaz itu sendiri, tapi tergantung konteksnya. Sehingga lafaz ini juga ditakwilkan atau dipahami dengan maksud lain. Contoh dari lafaz zahir yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya yaitu, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut, makna zahir jelasnya adalah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari kata lafaz zahir ini, yang dimaksud lafaz zahir yaitu mengharamkan riba, karena di situ telah jelas perkataan dan bunyinya tanpa perlu ditakwilkan. Ayat ini maka ayat dari Al-Baqarah 275 ini menjelaskan bahwa menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena makna itu langsung dapat dipahami dari kata ahallallah dan harama tanpa membutuhkan alasan, sementara hal ini tersebut bukan maksud dari susunan ayat. Karena itu seperti yang telah dijelaskan tadi, susunan asalnya adalah meniadakan persamaan antara jual beli dan riba sebagai bantuan kepada orang yang mengatakannya. Tetapi ada juga bahwasanya yang mengatakan jual beli itu sama saja dengan riba. Yang dimaksud di sini, ketika orang tersebut itu membeli barang, nah barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih. Nah, kan kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, itu ketika kita menjual barang itu maksimalnya yang harus diperjualkan yaitu 30%. Misal, saya membeli barang 100.000, harganya 100.000. Nah, saya jual kembali itu dengan nilainya 120 ataupun 110, itu sudah mendapatkan keuntungan. Jika lebih dari 30% ataupun lebih dari 30% tadi, maka itu disebut dengan riba. Maka itu tidak boleh, maka dari itu jual beli yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ayat dari surat Al-Baqarah tadi itu sudah jelas mengandung makna bahwasanya jual beli itu halal dan hukum riba itu haram. Makna itu tadi bisa ditangkap dengan mudah dari lafaz yang ada di dalam nas tersebut, tanpa membutuhkan petunjuk lain untuk menjelaskannya. Namun demikian, ayat itu tidak serta-merta menjelaskan keumuman halalnya jual beli dan haramnya riba. Ayat ini sebenarnya merupakan bantahan terhadap anggapan kaum kafir Quraisy yang menyamakan hukum jual beli sama dengan riba. Karena itu Allah menegaskan bahwa jual beli dan riba beda hukumnya, yang satu halal dan yang satu itu haram. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan tadi, jual beli itu akan dikatakan haram dan sama dengan riba ketika menjualnya itu lebih dari 30%. Terkait dari lafaz zahir, apabila berhubungan dengan hukum, maka wajib mengamalkan hukum menurut lahiriah selama tidak ada dalil yang menunjukkan makna lain dari lafaz itu. Lafaz zahir memungkinkan adanya takwil, yakni pemahaman makna tidak berdasarkan lahiriah lafaz itu, dan juga taksis dan nas. Ketika lafaz ini ditaksis atau dinas, maka makna lafaz ini tidak bisa diamalkan lagi, dan yang harus diamalkan adalah makna lain berdasarkan penalaran yang benar.
Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafaz itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil, atau menaskannya. Itu tadi sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya yaitu ada kehujahan zahir. Kehujahan zahir dalam hukum zahir ini wajib diamalkan sesuai dengan makna zahirnya, selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan dengan selain zahir. Karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna zahir kecuali dalil yang menuntut hal itu. Lafaz az-zahir mungkin untuk ditawilkan, artinya membelokkan kata itu dari lahirnya dan menghendaki makna yang lain. Jika lafal itu umum, maka mungkin untuk dibatasi. Jika makna kata itu bermakna hakiki, maka mungkin untuk diberi makna majas dan bentuk-bentuk takwil yang lain. Demikian dan seterusnya. Selanjutnya yaitu hukum dari az-zahir wajib diamalkan sesuai dengan makna zahirnya selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan sesuai dengan zahir. Petunjuk dari zahir tersebut yaitu adalah dalalah ayat di atas tadi yang menjelaskan mengenai halal bagi jual beli dan mengharamkan riba itu sudah sangat jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan koroniah lain. Kedua, lafaz al-bayan, al-bay, dan al-riba merupakan lafaz am yang memungkinkan untuk ditaksis. Kedudukan lafaz zahir adalah wajib diamalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sendiri di sini masih belajar. Jika ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.